santan, entah itu makanan maupun minuman. Biasanya tuh ada kolak gitu kan. Nah, tapi pada siang hari ini saya akan share satu resep di mana santan dipadukan dengan buah. Nah, penasaran nggak kita bakal masak apa? Nama dari hidangan pada kali ini adalah es merah delima. Nah, walaupun namanya itu delima, kita tidak menggunakan buah delima, teman-teman. Buah yang akan kita gunakan adalah buah pir. Bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah buah pir yang telah dipotong dadu. Selanjutnya ada 250 ml santan, 500 ml air, 8 sendok makan tepung tapioka, 2 tetes pewarna makanan berwarna merah, 1/4 sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan, serta 5 sendok makan gula pasir. Dan pelengkapnya adalah es batu. Nah, yang perlu kita lakukan setelah mendapatkan pir dengan potongan dadu, kita akan menambahkan pewarna merah. Cukup 1 atau 2 tetes saja. Ya, cukup sedikit saja. Kemudian bisa kita aduk hingga semua terkena warnanya. Nah, kita campur hingga semua warnanya itu merata. Sebetulnya kita bisa menggunakan warna apapun ya, teman-teman. Mau biru juga boleh, hijau. Tapi karena memang nama asli esnya itu adalah es merah delima, jadi di sini pewarna yang saya gunakan adalah warna merah. Nah, teman-teman, tadi di awal saya menambahkannya 1 tetes, tapi ternyata ketika dicampur warnanya kurang tajam ya, kita bisa lihat masih pucat seperti ini. Nah, nggak apa-apa, kita bisa tambahkan 1 tetes lagi. Tapi langkah ini juga opsional ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai pewarna pun, itu juga boleh. Dia tidak akan mengurangi rasa akhirnya. Hanya saja mungkin di penampilannya memang akan kurang menyala begitu. Nah, bisa dilihat sekarang warnanya sudah lebih pekat, sudah lebih cantik kan merahnya. Nah, ini sudah siap untuk masuk ke step berikutnya. Nah, langkah berikutnya kita membutuhkan 1 wadah yang kira-kira cukup untuk buah pir kita. Dan harus ada tutupnya ya teman-teman, harus ada tutup yang bisa menutup dengan rapat. Kemudian di sini kita campurkan potongan buah pir yang sudah diberi pewarna tadi. Kita campurkan dengan 8 sendok makan tepung tapioka. Ini 8 sendok makan. Selanjutnya kita tutup. Pastikan dengan rapat karena setelah ini wadah ini akan diundang sehingga semua isinya itu tercampur. Semua potongan buah pir terbalur dengan merata oleh tepung tapioka. Caranya seperti ini. Setelah diguncangkan beberapa kali, hasilnya akan terlihat seperti ini. Kita bisa melihat setiap potongan buah pir sudah terbalur merata oleh tepung tapioka. Nah, tahap berikutnya kita akan memasak si potongan buah pir tadi. Kita mendidihkan air sebanyak 3 gelas. Sebetulnya teman-teman, untuk ukuran air rebusan ini bebas ya, jadi tidak dipatok sebanyak 3 gelas. Yang penting apa? Semua buah pir nanti bisa terendam di dalam air. Jadi kalau misalnya panci kalian ukurannya berbeda dengan punya saya di sini, mungkin ukuran airnya bisa berbeda. Yang penting semuanya itu bisa masuk ke airnya seperti itu. Kita tunggu sampai mendidih. Apinya besar boleh, karena ini hanya untuk mendidihkan airnya aja, jangan salah. Nah, ini airnya sudah hampir mendidih, kita bisa kecilkan. Kemudian masukkan potongan buah pirnya. Sudah masuk semuanya. Kemudian segera diaduk, tujuannya agar antar
potongan-potongan buahnya ini tidak menempel satu sama lain. Kita aduk, kemudian pastikan tidak ada yang menempel satu sama lain. Misalnya seperti ini masih kelihatan menggumpal, kita perlu pisahkan ya. Bisa juga dilakukan dengan bantuan sendok. Jadi kita angkat bagian yang masih menggumpal, kemudian ditekan-tekan aja seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Nah, ketika sudah terbentuk sebuah lapisan, jadi terlihat bening, kita bisa matikan apinya, teman-teman. Lalu ditiriskan. Lalu kita siap untuk meniriskannya. Nah, kita tiriskan sampai airnya turun ya. Nah, di sini kita menyiapkan wadah berisi air dingin atau air es. Kemudian kita pindahkan potongan buah yang sudah direbus tadi ke air es. Kita bisa goncangkan beberapa kali. Nah, hasil akhirnya akan tampak seperti ini. Nih, terlihat ada lapisan bening di luar potongan buah pirnya. Dan karena setelah dimasukkan ke air dingin, dia sudah lebih terpisah antar potongannya. Ini sudah siap nih isiannya, tinggal kita bikin kuahnya. Ya, setelah kita membuat isiannya, waktunya kita membuat kuahnya nih teman-teman. Nah, untuk bahan kuahnya kita membutuhkan 500 ml air, 5 sendok makan gula pasir, 2 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, 250 ml santan. Pertama, kita masukkan 500 ml air. Kemudian kita masukkan gula pasir. Daun pandan dan juga garam. Sedikit saja. Kita panaskan, kita dinginkan dengan api sedang. Nah, kita aduk, kita masak sampai gulanya larut dan daun pandannya sudah mulai beraroma. Ya, kita bisa lihat di sini seluruh gulanya sudah larut dan aroma pandannya sudah tercium. Kalau sudah timbul uap panas, sejenak sebelum mendidih, kita kecilkan apinya. Kemudian kita masukkan santan. Kita tuangkan sambil diaduk ya. Sambil terus diaduk. Nah, hati-hati dalam memanaskan santan, jangan sampai santannya itu pecah. Maka kita harus terus mengaduk dan apinya harus kecil. Nah, untuk takaran gulanya kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi ketika santannya sudah masuk bisa dicicip dulu ya, tapi hati-hati jangan sampai ditelan. Nah, kalau kurang manis bisa ditambahkan gula pasirnya. Nah, ketika uap-uap panasnya itu semakin banyak dan juga sudah mulai timbul gelembung-gelembung, tanda kalau dia akan mendidih, segera matikan apinya. Nah, kuah santan kita sudah siap. Nah, teman-teman, akhirnya nih semua komponen es kita sudah siap. Sudah ada isian, ada kuah, dan juga es batu juga. Tinggal kita menyajikannya. Nah, pertama kita bisa masukkan untuk isiannya sesuai selera. Warnanya cantik banget ya. Kemudian
bisa tambahkan es batu. Lalu tuangkan kuahnya. Cantik banget warnanya. Seperti ini tampilan akhirnya. Jadi ada berlondon warna merah yang menyala dan putih dari santannya. Sudah jadi nih teman-teman, gimana kira-kira tertarik nggak buat cobain resepnya? Share pengalaman kamu kalau sudah cobain resep ini, lalu komen ya, komen di video ini. Oke, sampai jumpa di online cooking berikutnya minggu depan, insya Allah di waktu yang sama. Stay tune di YouTube Satuan Bangsa School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.